Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, Sabtu 18 September 2021, perkenankan saya untuk membacakan sebuah buku berjudul Mindset, Mengerti Kekuatan Pola Pikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda. Buku ini ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD, di tahun 2006 dengan judul asli Mindset, The New Psychology of Success, dan diterbitkan oleh Ballantine Books di tahun 2006. Edisi Bahasa Indonesia dari buku Mindset ini diterbitkan oleh penerbit Baca, Bentang Aksara Cahaya di tahun 2017. Bab yang akan saya baca di pagi hari ini adalah bab ke-7 yang berjudul Orang Tua, Guru, dan Pelatih. Dari mana datangnya mindset atau pola pikir? Subbab yang akan saya baca berjudul Guru. Apa yang membuat guru hebat? Baiklah teman-teman semua, sebelum saya mulai membaca, jika teman-teman berkenan, mohon bantuannya untuk dapat ikut membuat kanal ini terus bertumbuh ya. Jika belum sempat subscribe, silakan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng. Mau kasih jempol dengan cara menekan tanda like juga boleh loh. Dan juga ditunggu feedback dan komentarnya di kolom komentar teman-teman ya, agar saya dapat terus memperbaiki konten video-video saya berikutnya. Baik, yuk mari kita mulai. Halaman 282. Guru. Apa yang membuat guru hebat? Banyak pendidik berpikir bahwa menurunkan standar akan memberi siswa pengalaman kesuksesan, meningkatkan harga diri, dan meningkatkan prestasi mereka. Ini berasal dari filosofi yang sama dengan terlalu banyak memuji kecerdasan siswa. Tentu saja ini tidak berhasil. Menurunkan standar hanya akan menyebabkan siswa terdidik dengan buruk serta merasa berhak mendapatkan tugas yang mudah dan pujian berlebihan. Selama 35 tahun, Sheila Swartz mengajar calon-calon guru bahasa Inggris. Dia berusaha menetapkan standar yang tinggi, terutama karena mereka akan mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak dari generasi ke generasi. Tetapi mereka menjadi marah. Yang marah di sini maksudnya mahasiswanya yang marah ya. Tetapi mereka menjadi marah. Seorang mahasiswa yang tulisannya penuh dengan kesalahan gramatikal dan kekeliruan ejaan, ujar Swartz, datang ke kantor saya bersama suaminya dari West Point dengan pakaian seragam yang dadanya tertutup pita karena perasaannya telah terluka oleh kegigihan saya mempertahankan ejaan yang benar. Seorang mahasiswa lainnya diminta merangkum tema To Kill a Mockingbird. Catatan Evi, To Kill a Mockingbird itu salah satu karya sastra yang rasanya wajib dibaca oleh semua orang ya di Amerika. Ceritanya tentang rasisme dan perjuangan sebuah keluarga untuk menyetarakan hak antara orang kulit hitam dan kulit putih. Baik, kita lanjut ya. Seorang mahasiswa lainnya diminta merangkum tema To Kill a Mockingbird, sebuah novel karya Harper Lee yang bercerita tentang seorang pengacara dari selatan yang berjuang melawan prasangka dan tidak berhasil membela seorang kulit hitam yang dituduh melakukan pembunuhan. Mahasiswa tersebut bersikukuh bahwa temanya adalah semua orang pada dasarnya baik. Ketika Swartz mempertanyakan kesimpulan tersebut, mahasiswa itu meninggalkan kelas dan melaporkan Swartz kepada dekan. Swartz ditegur karena menetapkan standar yang terlalu tinggi. Mengapa? Tanya Swartz. Standar rendah dari para guru masa depan ini harus dihormati, melebihi kebutuhan anak-anak yang akan mereka ajar suatu hari nanti. Ini maksudnya Sheila Swartz ini mempertanyakan kenapa sih harus membela guru yang punya standar rendah gitu. Padahal kan nantinya mereka akan mengajar anak-anak yang kebutuhannya lebih besar daripada kita sekarang gitu. Jadi Swartz itu intinya ingin bahwa guru itu bagus ya, bagus banget. Makanya dia standarnya tinggi kepada guru-guru ini. Halaman 283. Di sisi lain, sekadar mengingatkan standar di sekolah kita, maksud sekolah di Amerika ya. Di sisi lain, sekadar mengingatkan bahwa standar di sekolah kita tanpa memberi para siswa cara-cara untuk mencapai standar ini adalah sebuah resep menuju malapetaka. Ini hanya akan mendorong siswa yang kurang siap serta kurang termotivasi menuju kegagalan dan keluar dari sekolah. Adakah cara untuk menetapkan standar yang tinggi dan membuat para siswa dapat mencapainya? Dalam bab 3, kita melihat dalam karya Falco Reinberg bahwa guru-guru bermindset tumbuh berhasil membawa banyak anak yang berprestasi rendah menjadi anak-anak berprestasi tinggi.
kita melihat dalam pengajaran mindset tumbuh yang dianut oleh Jaime Escalante bahwa siswa-siswa sekolah menengah atas di tengah kota dapat mempelajari kalkulus universitas, dan dalam pengajaran mindset tumbuh yang dianut oleh Marva Collins bahwa anak-anak di sekolah dasar di tengah kota dapat membaca Shakespeare. Ini catatan saya saja, di tengah kota itu maksudnya downtown kalau nggak salah ya. Dan biasanya, correct me if I'm wrong please, kalau anak-anak di tengah kota itu kayak punya mindset bahwa mereka kurang siap dalam belajar gitu ya, quote unquote agak terlambat. Nah, di sini Marva Collins dan Jaime Escalante membuktikan bahwa meskipun anak-anak itu adalah anak-anak yang berkembang di downtown yang penuh dengan kesulitan ekonomi, keamanan dan segala macam, tetap loh mereka bisa ngerjain kalkulus. Padahal kalkulus universitas, kalkulus SMA aja susah, apalagi kalkulus tingkat universitas. Nah, ini diajarinnya di SMA yang ada di downtown. Juga Marva Collins yang ngajarin anak-anak untuk membaca Shakespeare, padahal ini adalah karya sastra yang sulit. Tapi ternyata ketika mereka dilatih dengan menggunakan mindset berkembang, mereka bisa loh, si anak SD dan anak SMA ini mengerjakan sesuatu yang lebih advance, yang orang lain bilang mereka pasti nggak bisa ngelakuin, tapi anak-anak ini bisa. Gitu. Baik, mari kita lanjut ya, masih di halaman 283. Dan dalam pengajaran mindset tumbuh yang dianut Marva Collins, bahwa anak-anak di sekolah dasar di tengah kota pun dapat membaca Shakespeare. Dalam bab ini, kita akan menyaksikan lebih banyak. Kita akan melihat bagaimana pengajaran yang berorientasi pada perkembangan dapat membebaskan pikiran anak. Saya akan fokus pada 3 guru hebat. Saya ini maksudnya Carol Dweck ya. Saya akan fokus pada 3 guru hebat. 2 orang bekerja dengan siswa yang dianggap terbelakang, dan 1 orang guru yang bekerja dengan siswa yang dianggap memiliki bakat super. Kesamaan apa yang dimiliki oleh ketiga guru hebat ini? Guru-guru hebat. Guru yang hebat percaya pada perkembangan kemampuan akal dan bakat, tetapi mereka juga terpesona dengan proses pembelajarannya. Marva Collins mengajar anak-anak Chicago yang telah dihakimi dan terbuang. Bagi banyak anak, ruang kelas Collins merupakan perhentian terakhir mereka. Seorang anak telah keluar masuk 13 sekolah hanya dalam waktu 4 tahun. Seorang anak telah menikam beberapa anak lainnya dengan pensil dan akhirnya dikirim ke pusat rehabilitasi mental. Seorang anak berusia 8 tahun mencabut pisau dari rautan pensil dan digunakan untuk memotong jas, topi, sarung tangan, dan syal teman-teman sekelasnya. Seorang anak dikatakan selalu berusaha bunuh diri hampir setiap kali mendapatkan hukuman. Seorang anak memukul siswa lain dengan palu pada hari pertama sekolah. Anak-anak ini tidak banyak belajar di sekolah, tetapi setiap orang merasa bahwa semua ini adalah kesalahan mereka sendiri, kesalahan anak-anak itu sendiri. Semua orang, kecuali Collins. Di ruang kelas Collins, Morley Safer berusaha sekuat tenaga membuat seorang anak mengatakan bahwa dia tidak menyukai sekolah tersebut. Safer mengatakan, di sini terlalu sulit, tidak ada istirahat, tidak ada gedung olahraga, mereka menyuruhmu belajar sepanjang hari. Kamu hanya memiliki waktu 40 menit untuk makan siang. Mengapa kamu menyukainya? Ini kan benar-benar terlalu sulit. Tetapi siswa itu menjawab, makanya aku menyukainya, karena membuat otakmu jadi lebih besar. Penulis Chicago Sun-Times, Zay Smith. Chicago Sun-Times nama koran ya. Penulis Chicago Sun-Times, Zay Smith, pernah mewawancarai salah seorang anak yang mengatakan, kami melakukan hal-hal yang sulit di sini. Hal-hal sulit itulah yang mengisi otakmu. Ketika melihat kembali bagaimana cara memulainya, Collins mengatakan, saya selalu terpesona dengan pembelajaran, dengan proses menemukan sesuatu yang baru, dan sungguh mengagumkan dapat berbagi penemuan-penemuan yang dilakukan oleh siswa-siswa saya. Pada hari pertama sekolah, dia selalu menjanjikan kepada seluruh siswanya bahwa mereka akan belajar. Dia menyusun perjanjian dengan siswa-siswanya tersebut. Dia berkata, saya tahu sebagian besar dari kalian tidak dapat mengeja nama kalian sendiri. Kalian tidak tahu abjad. Kalian tidak tahu cara membaca. Kalian tidak tahu homonim dan cara menyusun suku kata. Tapi saya janji, kalian pasti akan bisa. Tidak seorang pun dari kalian yang akan gagal.
Baiklah anak-anak, ucapkan selamat tinggal kepada kegagalan, sambutlah kesuksesan. Kalian akan membaca buku-buku sulit di sini dan memahami apa yang kalian baca. Kalian akan menulis setiap hari. Tetapi kalian harus membantu saya dengan menolong diri kalian sendiri. Jika kalian tidak memberikan apapun, jangan mengharapkan apapun. Kesuksesan tidak datang menghampiri kalian, tetapi kalianlah yang harus datang menghampirinya. Halaman 285. Kesenangan Marva Collins terhadap proses pembelajaran siswa sungguh luar biasa. Setelah mereka berubah dari anak-anak yang datang dengan wajah muram dan mata berkaca-kaca, menjadi anak-anak yang mulai dipenuhi dengan antusiasme. Dia mengatakan kepada mereka, "Saya tidak tahu apa yang telah direncanakan Saint Peter untuk saya. Tetapi kalian, anak-anak, akan memberi saya surga di muka bumi ini." Masih halaman 285. Sekarang kita akan beralih ke kisahnya Ralph Esquith. Dia juga seorang guru ya. Baik, mari kita mulai. Ralph Esquith mengajar siswa kelas 2 di Los Angeles yang berasal dari wilayah miskin dan penuh tindak kejahatan. Banyak siswa hidup bersama orang-orang yang mengkonsumsi obat bius, alkohol, dan mengidap persoalan-persoalan emosional. Setiap hari, Esquith mengatakan kepada siswa-siswanya bahwa dia tidak lebih cerdas dari mereka semua, hanya lebih berpengalaman. Dia terus memperlihatkan seberapa banyak perkembangan mereka secara intelektual. Betapa tugas-tugas yang dulu sulit menjadi lebih mudah karena latihan dan disiplin yang mereka jalankan. Tidak seperti sekolah Collins atau sekolah Esquith, sekolah musik Juilliard hanya menerima siswa-siswa yang paling berbakat di seluruh dunia. Mungkin Anda berpikir bahwa gagasannya adalah kalian semua berbakat. Sekarang mari kita mulai belajar. Bahkan jika terdapat perbedaan, gagasan tentang bakat dan genius tetap tampak lebih besar di sana. Sesungguhnya, banyak guru secara mental menyia-nyiakan siswa karena mereka tidak ingin direpotkan oleh siswa-siswa tersebut. Kecuali untuk Dorothy DeLay, guru biola luar biasa yang mengajar Itzhak Perlman, Midori, dan Sarah Chang. Halaman 286. Suami DeLay selalu mengingatkan bahwa segalanya itu mungkin. Ini adalah padang rumput yang sangat luas dan kosong. Mari kita bangun sebuah kota. Itulah sejatinya yang menjadi alasan DeLay mencintai pembelajaran. Bagi DeLay, mengajar berarti mengawasi sesuatu yang tumbuh dan berkembang tepat di depan matanya. Dan tantangannya adalah memikirkan dengan saksama bagaimana mewujudkannya. Jika siswa tidak bermain sesuai irama, itu karena mereka belum mempelajari caranya. Penasihat dan temannya sesama guru di Juilliard, Ivan Galamayan, mengatakan, "Wah, dia tidak punya telinga, jangan buang-buang waktumu." Tetapi DeLay tetap bersikukuh melakukan eksperimen dengan cara-cara berbeda untuk mengubahnya. Bagaimana saya bisa melakukannya? Dan biasanya, dia dapat menemukan cara tertentu. Karena semakin banyak siswa yang menginginkan bagian dari mindset ini, dan karena semakin banyak membuang-buang waktunya untuk melakukan upaya-upaya ini, Galamian berusaha menemui pimpinan Juilliard dan meminta untuk memecat DeLay. Memang menarik, DeLay dan Galamian sama-sama menghargai bakat, tetapi Galamian percaya bahwa bakat itu didapatkan sejak lahir atau inborn, sedangkan DeLay percaya bahwa bakat merupakan kualitas yang bisa diperoleh. Saya pikir terlalu mudah bagi seorang guru untuk mengatakan, "Wah, anak ini tidak memiliki bakat sejak lahir, jadi saya tidak akan membuang-buang waktu saya." Terlalu banyak guru yang menyembunyikan ketidakmampuan mereka sendiri di balik pernyataan-pernyataan semacam ini. DeLay memberikan seluruh waktunya, seluruh dirinya kepada siapa saja yang menjadi muridnya. Itzhak Perlman adalah muridnya. Demikian juga istri Perlman, Toby, yang mengatakan bahwa sangat sedikit guru yang memperhatikan Itzhak Perlman sepanjang hidupnya. Dia telah mendapatkan segala hal, tetapi saya tidak percaya bahwa dia telah memberi Perlman lebih daripada yang diberikannya kepada saya. Dan saya percaya bahwa saya hanyalah salah satu dari banyak orang semacam ini. Suatu ketika, DeLay ditanya tentang siswa lain, mengapa dia memberikan begitu banyak waktu untuk seorang murid yang nyaris tidak menjanjikan sama sekali. DeLay menjawab, "Saya pikir dia memiliki sesuatu yang istimewa. Keistimewaan ini ada dalam pribadinya.
ada sesuatu dalam dirinya. Jika delay dapat membuatnya bisa bermain, siswa itu akan menjadi pemain biola yang istimewa. Baik teman-teman, itu adalah halaman 287 dan saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini di bagian ini. Bagian berikutnya tentang standar yang tinggi dan suasana asuh, lalu lebih jauh tentang standar yang tinggi dan suasana asuh, ini akan saya bacakan di lain kesempatan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke kanal saya. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Harapan saya, semoga apa yang didengarkan oleh teman-teman di pagi hari ini dapat memberikan manfaat baik jangka panjang maupun jangka pendek nantinya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe tadi, mohon bantuannya jika berkenan untuk subscribe, tekan tanda lonceng. Nah, mau kasih jempol jika boleh. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan di bacaan-bacaan berikutnya. Saya Evi Sayono. Sampai jumpa. Dah.